Halo, selamat pagi. Untuk pelajaran reservasi hari ini, saya yang mengisi, yaitu nama saya Nilu Putu Titik Wulandari. Jika ada yang perlu ditanyakan mengenai pelajaran reservasi untuk hari ini ataupun selanjutnya, bisa hubungi saya di nomor ini nomor WA saya, atau bisa hubungi saya di bagian email saya. Bisa di screenshot atau dicatat, atau mungkin ditulis. Silakan. Sebelum saya mulai, seperti biasa, saya mengucapkan Panganjali Umat, Om Swastiastu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Mungkin di antara kalian juga belum ada yang mengetahui nama saya. Jadi saya Titin Wulandari, saya juga yang mengisi pelajaran reservasi di kelas 3. Jadi ada 3 gurunya, yaitu Bu Ade, Pak Putra, dan saya. Jadi untuk hari ini saya yang mengisi. Oke, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis formulir di reservasi. Ini juga sudah saya sudah sempat diskusi juga dengan Pak Putra. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis formulir yang ada di reservasi. Mungkin di antara kalian juga sudah mengetahui beberapa jenis formulir yang memang digunakan di bagian reservasi. Jadi menurut saya memang di bagian reservasi ini sangat banyak sekali formulirnya. Selain reception ya. Nah, untuk jenis-jenis formulir yang akan saya jelaskan, yaitu ini itu berdasarkan ujian UKK yang akan kita laksanakan. Jadi ada ada 7. Yang pertama itu ada reservation form. Saya rasa semuanya tahu reservation form. Kemudian ada reservation slip, ada conventional chart, kemudian ada confirmation letter, kemudian ada reservation diary, expected arrival list, dan expected departure list. Nah, jadi formulir-formulir ini yang memang digunakan pada bagian reservasi, dan yang ini formulirnya memang berdasarkan uji kompetensi kita nanti. Nah, next, ini dia salah satu contoh reservation form yang memang kita gunakan untuk di SMK atau pada ujiannya. Ini bentuk reservation form-nya, bisa kalian lihat. Ini sudah saya isi sesuai dengan isinya apa. Nah, sebelum saya menjelaskan isinya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari reservation form itu sendiri. Nah, reservation form itu merupakan formulir yang digunakan untuk mencatat data reservasi tamu yang isinya tentang identitas si pemesan atau identitas dari tamunya. Jadi, ketika kalian mendapatkan reservasi, entah itu melalui telepon, email, website, faksimiil, ataupun datang secara langsung, ini yang pertama harus kalian isi dulu, selain conventional chart-nya. Ini makanya ini tuh penting banget, dan informasinya juga nggak boleh salah. Nah, untuk yang pertama bagian sini itu ada full name-nya. Jadi di sini itu adalah nama tamu. Kemudian di bagian sini itu ada number of nights. Number of nights itu adalah berapa malam tamu itu menginap. Jadi misalkan kalau dia menginapnya, kita hitungnya per malam ya, bukan per days, karena di sini itu number of nights. Jadi days dan night itu berbeda. Misal, tamunya mau menginap dari tanggal 21 sampai tanggal 23. Itu dia memang 3 days, karena 21, 22, 23, 3 days. Cuma night-nya itu bukan 3 nights, tapi 2 nights.
Karena 21 ke 22 itu lewat 1 malam, 22 ke 23 lewat 1 malam. Jadi dia 2 nights. 2 nights, 3 days. Kemudian untuk arrival date-nya adalah kedatangan dari tamunya. Ini juga banyak yang agak keliru mengisinya. Untuk arrival date itu adalah tanggal kedatangan tamunya atau tanggal tamunya mau menginap, bukan tanggal ketika dia melakukan pemesanan kamar. Itu berbeda ya. Jadi penulisannya bebas, boleh pakai seperti ini, boleh pakai angka saja semua, boleh. Ini arrival dates dan ini departure date-nya. Jadi ini tanggal keberangkatan atau tanggal check out dari tamunya. Kemudian flight details. Flight details ini bisa diisi, bisa enggak, tergantung dari tamunya itu sendiri. Apakah dia menyertakan kedatangannya itu maksudnya dia itu pakai pesawatnya itu, nomor pesawatnya itu gimana dan berapa. Jadi flight details itu adalah nomor pesawat yang digunakan oleh si tamunya. Jadi ini bisa diisi, bisa enggak, tergantung dari tamunya sendiri. Kemudian arrival time itu adalah waktu kedatangan tamunya ketika dia akan check in di hotel. Jadi arrival time ini juga biasanya berdasarkan dari waktu pesawatnya tiba. Dan biasanya jika flight details-nya itu diisi, dia pasti akan meminta layanan untuk penjemputan ke bandara. Itu biasanya. Kemudian untuk room type, seperti bahasa Inggrisnya, kita translate ke bahasa Indonesia, room type itu adalah tipe kamarnya. Tipe kamar yang dipesan oleh guest-nya. Apakah itu deluxe, deluxe-nya single, ataupun deluxe-nya double, sesuai dengan yang sesuai dengan yang dipesan oleh tamunya. Nah, ini juga yang salah satu paling sering keliru banget muridnya untuk mengisi, yaitu number of room. Untuk number of room itu adalah jumlah kamar yang dipesan, bukan nomor kamarnya. Kecuali kalau room number itu baru nomor kamar dari tamunya. Kalau number of room, nomornya di depan itu menyatakan jumlah kamar yang dipesan oleh guest-nya. Kemudian number of persons itu adalah jumlah orang yang akan menginap, berapa orang. Kemudian room rate itu harga kamar. Jadi kita hitungnya di sini harga kamarnya per malam. Ini sudah saya tulis juga contohnya. Kemudian home address, ini juga bisa diisi, bisa enggak, tergantung dari tamu yang memberikan informasinya. Jadi yang paling penting itu adalah bagian sini dan juga di sini. Jadi home address ini bebas, tergantung dari tamunya aja. Bisa diisi, bisa enggak. Ini itu alamat dari tamunya. Kemudian company or T/A itu adalah jikalau tamunya itu memesan kamarnya melalui company itu perusahaan ataupun TA itu singkatan dari travel agent. Jadi kalau misalnya tamunya itu memesan kamar melalui perusahaannya ataupun melalui travel agent, di sini tuh diisi apa nama perusahaannya atau apa nama dari travel agentnya. Seperti itu. Kemudian untuk di bawahnya itu sama, jika di sini isi, di sini juga pasti isi. Di sini nama dari perusahaan ataupun nama dari travel agentnya. Di sini adalah alamat dari perusahaan ataupun travel agentnya itu sendiri. Nah, untuk phone atau fax number, yang ini itu adalah nomor telepon dari si pemesan. Nah, kalau misalnya seperti ini kan dia melalui travel agent. Jadi di sini itu isinya nomor telepon dari si travel agentnya. Kalau misalkan dia tidak melalui ini, jadi di sini kosong, di sini juga kosong, di sini itu nomor telepon dari si tamunya. Jadi bukan dari travel agent ataupun dari company-nya sendiri. Kalau di sini kosong ya, karena di sini kan dia isi soalnya.
begitu. Nah, kemudian untuk method of payment-nya itu adalah metode pembayaran yang dilakukan oleh tamu, apakah dia itu personal account, travel agent account, ataupun dia company account. Jadi method of payment itu ada 3 jenisnya. Yang pertama itu personal account. Personal account itu dia yang memesan kamarnya itu sendiri. Sendiri itu maksudnya dia tidak melalui company ataupun tidak melalui travel agent. Jadi dia sendiri. Jadi di sini ini kosong biasanya kalau dia personal account. Kemudian kalau travel agent, dia tuh kalau seperti ini, dia tuh melalui travel agent. Jadi method of payment-nya dia T-A, yaitu melalui travel agent. Kalau misalkan di sini dia ada melalui perusahaan, jadi di sini itu dia C-A, yaitu company account. Jadi tergantung dia memesannya itu melalui pihak apa gitu. Kemudian saya rasa untuk method of payment itu biasanya harusnya di kelas 2 sih. Jadi mungkin nanti saya suruh untuk menjelaskan kembali ya. Atau mungkin saya yang akan menjelaskan, ataupun Pak Putra, ataupun Bu Ade. Kemudian contact person. Contact person itu adalah yang bisa dihubungi. Jadi kalau seperti ini, dia ini kan melalui travel agent. Jadi contact person di sini adalah orang yang menginap di hotel itu sendiri. Jadi si nama tamunya ini, contact person-nya. Kalau dia personal account atau dia tidak melalui travel ataupun tidak melalui company ataupun perusahaan, kontak personnya ini bisa dikosongkan atau bisa digunakan alamat email dari si tamunya. Pokoknya memang kontak yang bisa dihubungi gitu. Itu fungsinya yang ini. Kemudian untuk credit card number ini diisi jika memang dia membayar melalui credit card. Jadi baru ini diisi. Karena di sini dia tidak ada mengatakan kalau dia akan membayar melalui credit card number atau nomor kartu kredit. Nah, kemudian untuk guaranteed booking itu adalah pemesanan yang memang ada jaminannya. Ada jaminannya itu maksudnya apakah dia jaminannya itu sudah membayar setengah dari harga kamarnya ataupun dia membayar full dari keseluruhan dia menginap itu. Kalau ada guaranteed bookingnya, tapi di sini ini nggak ada jaminannya, jadi bisa dikosongkan. Jadi tergantung dari tamunya. Kemudian remarks itu adalah special request dari tamunya atau apa ya? Request permintaan khusus dari tamunya. Misalnya kamar yang mau dekat dengan kolam atau kamar yang memang dekat dengan sawah. Jadi memang yang keinginan yang memang diinginkan oleh guest-nya. Itu dia di sini. Atau dia mau layanan penjemputan, pengantaran, atau mungkin dia breakfast-nya dia mau yang tanpa nasi, atau breakfast-nya yang mau vegan, itu juga termasuk di remarks. Ini juga salah satu informasi penting yang harus kita dapatkan dari tamunya. Nah, kemudian untuk reservation number ini setiap ada reservasi masuk, setiap kita menulis reservasi itu sudah ada nomornya. Jadi kalau untuk ketika ujiannya atau ketika kita mengisi ini, bisa kita isi 01, jadi sesuai dengan reservasi yang masuk. Biasanya kalau di hotel itu dia ada reservasi masuk sudah langsung otomatis, karena dia sistemnya dia menggunakan sistem otomatis. Jadi reservasi yang masuk itu sudah tertera nomornya seperti itu. Kalau di sini kan kita masih manual, jadi bebas mau nulisnya nomor reservasinya berapa. Kemudian untuk taken by itu adalah si petugas reservasi yang memang menangani reservasi tersebut atau yang menerima reservasinya. Jadi kalau misalnya kalian yang menerima reservasinya, berarti di sini adalah nama kalian.
Jadi karena kalian yang memproses reservasinya. Kemudian untuk date. Nah, untuk date di sini baru tanggal berapa kalian menerima reservasinya. Soalnya banyak banget yang agak keliru menulis di sini. Jadi yang di sini agak sama yang di sini. Ada yang nulis seperti itu, tapi beda ya. Kalau arrival date ketika tamunya check-in, kalau date-nya di sini adalah tanggal berapa tamunya melakukan pemesanan kamar. Karena kan belum tentu sama ketika dia check-in dan ketika dia memesan kamar. Bisa aja dia tanggal sekarang memesan kamar, tapi untuk check-in-nya dia bisa aja bulan Desember seperti itu. Jadi berbeda ya, sesuaikan juga. Begitu. Di sini juga sudah saya tulis, bisa sambil baca dan sambil dengarkan. Kemudian selanjutnya itu reservation slip. Sebenarnya banyak yang nanya, reservation slip itu apa sih bedanya sama reservation form? Nah, untuk reservation slip dan reservation form itu dia sebenarnya sama saja untuk mencatat pemesanan kamar dari tamu, mencatat informasi dari tamunya, cuma yang ini itu lebih sedikit informasinya. Kenapa sih kok bisa ada reservation slip? Karena zaman dulu itu kan masih dia memang manual, makanya agar lebih cepat untuk pengisiannya, makanya ada yang namanya reservation slip. Karena ini adalah salah satu informasi yang paling penting untuk kita dapatkan dari tamunya. Dan untuk hari ini, untuk saat ini reservation slip itu jarang sekali digunakan lagi di hotel-hotel ataupun di villa-villa karena sudah ada yang namanya reservation form. Kenapa saya juga tetap memberikan reservation slip? Karena ini salah satu sebagai standar ketika kita melakukan ujian. Begitu. Nah, untuk isinya juga hampir sama dengan reservation form. Jadi bisa kalian lihat di sini tuh agak sedikit. Ada nama dari tamunya. FLT time itu adalah singkatan dari flight time. Jadi sama kayak arrival time tadi. Jadi waktu pesawat tamunya itu tiba jam berapa. Itu dia yang ini. Ini sudah saya tulis juga di sini ya. Kemudian ARR itu adalah singkatan dari arrival atau tanggal tamunya check-in. Dep atau departure itu adalah tanggal tamu meninggalkan hotel. Dan PAX ini adalah sama kayak number of person, jadi jumlah orang yang akan menginap di hotel. Kemudian room type-nya bisa ditulis di sini, jadi kita menulisnya manual. Room type, tipe kamar yang dipesan oleh guest-nya. Kemudian ini ada remarks. Nah, tadi kan juga sudah kita bahas remarks. Remarks di sini adalah special request dari tamunya atau permintaan khusus dari tamunya. Dan di sini adalah nama reservasi yang menangani reservasi tersebut. Jadi yang memproses reservasinya di sini. Sudah ya? Selanjutnya ini dia, conventional chart. Conventional chart itu dia adalah formulir yang memang digunakan untuk mengetahui ketersediaan kamar. Jadi saya yakin kayaknya ketika kalian dulu training di bagian hotel, khususnya untuk yang di FO, yang ini itu tidak manual seperti ini, tapi dia menggunakan sistem untuk conventional chart-nya. Jadi yang kotak-kotak yang isi jenis kamarnya, kemudian kalau tamunya mau datang, itu kita langsung blok di sini. Jadi ini yang ini versi manualnya. Kalau yang di hotel itu kan dia pakainya yang sudah ke sistem. Nah, setelah kita menerima reservasi atau setelah kita menerima telepon, email, fax email dari tamunya, yang pertama kita harus lihat itu adalah ini dia. Karena apa? Karena ini supaya kita bisa menjawab permintaan dari tamunya. Apakah kita mengiyakan ataukah kita akan memberikan pilihan lain kepada tamunya. Misal, kok bisa gitu sih Bu? Nah, karena
Di sini itu akan terlihat jenis kamar yang dipesan oleh guestnya dan tanggal. Ini bagian sini itu adalah tanggal. Jadi kita bisa lihat misal dia mau datang tanggal 17 Maret. Kemudian dengan kamar deluxe yang double misal. Kita lihat tanggal 17 kira-kira ada nggak sih kamar deluxe yang sorry, sebentar ya. Yang di sebelah. Tell you how I am. Ask me your question apart. To me, jump. Tell me Coba yang di sini. Thank you. Bau bunyi saya. Sama-sama bunyi. Oke. 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 Sorry. Sampai mana tadi ya? Oke, ya jadi kalau misalnya ada yang memesan kamar, jadi yang pertama kali kita lihat itu adalah di conventional chart-nya. Jadi supaya kita dapat mengetahui kira-kira kamar yang dipesan oleh tamunya itu sudah tersedia ataupun tidak pada tanggal yang dia inginkan. Seperti yang saya bilang tadi, misal dia akan datang pada tanggal 17, kita lihat di sini kamarnya misalnya deluxe double juga. Kira-kira ada nggak sih yang sudah memesan sebelumnya pada tanggal 17 dan di kamar yang sama. Kita lihat, oh kalau di sini masih kosong, berarti kita bisa mengiyakan permintaan yang dilakukan oleh tamunya. Karena di sini belum kita blok. Kemudian misal ada tamu yang datang, maksudnya ada tamu yang memesan kamar, kemudian dia ingin memesan deluxe double dan pada tanggal 25. Coba kita lihat sekarang di conventional chart-nya. Coba kita lihat tanggal 25 untuk tipe kamar deluxe double. Ternyata sudah ada yang pesan. Gimana dong? Berarti kita harus apakah mengiyakan ataupun kita memberikan pilihan yang lainnya sama guest-nya. Jadi yang kita harus lakukan, misalkan seperti ini, ya kita memberikan pilihan yang lainnya kepada tamunya. Karena kamar yang ingin dia pesan di tanggal yang dia inginkan itu sudah terisi atau sudah ada yang memesan sebelumnya. Jadi kita berikan pengertian seperti itu. Memberikan pilihan yang lainnya untuk kamar yang berbeda ataupun tanggal yang berbeda, seperti itu. Nah, untuk bagian sini, month, ini dia conventional chart itu dia digunakan setiap bulan. Jadi ini di bagian sini biasanya banyak banget yang diisiin tanggal. Tapi di sini tidak usah diisi ya, karena date itu adalah yang ini. Kotak-kotak ini itu adalah date per bulannya. Ini adalah bulan, dan ini adalah tahunnya. Kemudian di bagian sini juga, ini bukan harga kamar per malamnya, tapi harga 1 US dollars itu berapa rupiah. Jadi makanya ini bisa beda-beda ya, tergantung dari rate dollars-nya itu sendiri.
kalau dirupiahkan, seperti itu. Di sini adalah nomor kamarnya. Kemudian di sini adalah tipe kamarnya. Untuk cara pengbloknya bisa seperti ini. Jadi kita ambil dari tengah kolomnya dan sampai tengah kolomnya juga. Jadi setengah-setengah dia. Kok bisa setengah-setengah sih, Miss? Karena biasanya kalau di hotel itu kan dia untuk jam check-in itu kan di atas jam 12. Makanya diambilnya setengah gitu. Ada beberapa memang yang ngambilnya full langsung, tapi biasanya kalau full dari sini, ini kan saya setengah di kolom 25. Kalau dia full di kolom 25, biasanya kita terhenti di tanggal 28, sekalipun dia check out-nya tanggal 29. Begitu. Karena itu dihitungnya dia langsung nge-full. Ada yang seperti itu untuk di sistemnya. Tapi kita di sini pakai yang setengah-setengah aja, biar tidak bingung. Oke, itu dari yang di conventional chart. Kemudian untuk confirmation letter itu adalah form yang digunakan untuk mengkonfirmasi pemesanan kamar yang dilakukan oleh tamu. Jadi ketika kita membuat reservation form tadi, untuk make sure atau untuk mengkonfirmasi apakah datanya itu sudah benar, kita bisa mengirimkannya melalui confirmation letter atau confirmation form. Bisa dilihat di sini confirmation letternya. Jadi bagian sini itu adalah tanggal pembuatan confirmation letternya. Kemudian di sini adalah tujuan dari kalian memberikan confirmation letternya atau nama dari tamunya. Kemudian address ini adalah alamat dari tamunya. Jika dia melalui travel agent seperti ini, yang di sini itu address-nya adalah address dari si travel agent. Kemudian nomor teleponnya, dan juga alamat emailnya. Alamat email dari si pemesan. Jadi si pemesan itu bisa jadi tamu, bisa jadi tour atau travelnya. Jadi biasanya kalau tamu yang ingin memesan kamar ke hotel melalui travel agent, yang memesan kamar ke hotel itu adalah dari pihak travelnya itu sendiri. Seperti contoh yang saya buat ini. Begitu. Kemudian pengisiannya juga hampir sama seperti pengisian dari reservation form. Jadi kalau misalnya kalian sudah selesai membuat reservation formnya, bisa tinggal dikopas saja, bisa dilihat judul-judul kolomnya. Jadi ini hampir sama banget dengan reservation formnya itu sendiri. Jadi ada guest name-nya, total person itu sama kayak number of person. Kemudian room type-nya, tipe kamar yang dipesan oleh tamunya. Room rate, itu harga kamar. Arriving date, tanggal kedatangan. Departure date, tanggal keberangkatan. Kemudian yang beda itu di sini. Jadi dia kalau di reservation form itu kan nggak ada siapa yang menjemput. Kalau di sini ada. Kalau misalnya tamunya itu dia memang meminta layanan penjemputan. Jadi yang di sini itu isinya siapa yang menjemput ke bandara. Kemudian ada flight details dan juga flight time-nya jadi sama dengan reservation form. Kemudian ada credit card number. Credit card number, nomor dari credit card-nya. Expired date itu adalah tanggal kadaluarsa dari si credit card itu. Kemudian departing to itu adalah tujuan tamu selanjutnya kemana. Itu dia yang departing to. Kemudian special request itu sama kayak remarks ya. Mohon maaf ini saya tidak isi soalnya. Jadi special request-nya sama dengan remarks isinya. Kemudian di bagian sini itu adalah nama dari petugas reservasi yang menangani. Begitu. Nah, sebenarnya ini masih banyak. Bukan masih banyak, ada beberapa juga yang belum saya jelaskan. Jadi mungkin akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Karena juga sudah waktu yang menunjukkan. Jadi itu aja dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan langsung atau bisa tanyakan melalui WA saya ataupun email saya. Atau bisa juga tanyakan kepada Pak Putra ataupun Bu Ade. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih, stay safe and stay home.